Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Injil ini mengisahkan tentang perdebatan yang terjadi di antara orang banyak tentang jati diri Yesus, tentang asal-usul Yesus. Ya, sebagian dari mereka mempercayai bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dinanti-nantikan itu. Tetapi sebagian lainnya tidak percaya karena mereka tahu kalau Yesus berasal dari Nazaret di Galilea, bukan dari Bethlehem, tempat tinggal Daud. Ya, peristiwa ini terjadi di Yerusalem pada hari raya Pondok Daud. Maka marilah terlebih dahulu kita mendengarkan apa yang dituliskan pada Injil Yohanes tersebut. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tapi tidak ada pun seseorang yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Baik, saudara-saudari yang terkasih, beberapa kali terjadi ketika saya berkenalan dengan orang baru, ya, atau orang yang baru saya kenal. Mereka bertanya kepada saya, "Asal Kak Ita dari mana sih?" Ya, sebelum menjawab, saya bertanya balik, ya, asli menurut KTP atau yang sebenarnya, ya. Di KTP itu dicantumkan kalau saya itu berasal atau lahir di Desa Lupi, ya, di Kabupaten Kapuas Hulu. Tetapi kalau ditanya asal yang sebenarnya, saya ini berasal dari
Kabupaten Sintang, kabupaten apa saya tidak tahu. Kira-kira seperti itulah kebingungan yang terjadi ketika orang-orang memperbincangkan tentang asal usul Yesus. Kalau waktu itu sudah ada KTP, bisa jadi tertulis di situ kalau Yesus berasal dari Nazaret di Galilea. Padahal kita tahu kalau Yesus dilahirkan di suatu kandang di Bethlehem di Yudea dekat Yerusalem, tempat tinggal Nabi Daud berasal. Tetapi tentu ada yang tidak setuju kalau dikatakan Yesus berasal dari Bethlehem. Orang di sana cuma numpang saja, sama seperti sebagian orang yang di saat hamil tua itu pergi lahiran misal ke Singapura ya untuk melahirkan di sana. Setelah itu ya pulang ke kampung lagi. Apakah bayi yang dilahirkan itu bisa dibilang orang Singapura? Kalau diusut yang sebenarnya, Yesus itu berdasar atau berasal dari rahim Bunda Maria yang dikandung dari Roh Kudus. Jadi jelasnya Yesus itu berasal dari kerajaan surga. Jelasnya Yesus adalah Tuhan, adalah Allah Putra yang menjadi manusia untuk melaksanakan tugas dari Bapaknya. Kalau diusut lebih jauh lagi, apakah Yesus menjadi manusia itu 100% manusia? Ya iyalah, Yesus tidak masa Yesus menjadi manusia jadi-jadian. Yesus tidak turun dari surga dalam wujud Tuhan. Maka dari itulah diperlukan rahim seorang ibu yang dikandung tanpa dosa supaya 100% manusia. Maka Yesus tinggal di rahim Bunda Maria untuk kemudian mengalami persalinan di kandang di Bethlehem. Yesus tentu mengalami masa kecil atau masa bayi dan bertumbuh menjadi manusia dewasa. Sebagai manusia, Yesus juga merasakan lapar. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya Yesus juga merasakan kelaparan ya. Apakah Yesus bisa marah? Ya, ditulis di dalam Injil ketika Petrus menegur Yesus karena Yesus menanggung banyak penderitaan. Yesus mulai Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Begitu juga ketika para murid Yesus menghalang-halangi anak-anak datang kepada Yesus. Yesus pun marah dan ia berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Nah, apakah Yesus bisa bersedih hati, punya rasa takut? Nah, di Taman Getsemani, Yesus merasa sedih dan gentar. Ia berkata kepada Petrus dan kedua anak Zebedeus, katanya, "Hatiku sangat sedih
seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Lalu di dalam doanya ia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cobaan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara-saudari yang terkasih, saya rasa cukup ya bukti-bukti Yesus adalah 100% manusia. Cukuplah sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar mengalami sengsaranya, bukan settingan atau rekayasa. Bahwa Yesus benar-benar menebus dosa manusia. Saudara-saudari yang terkasih, setelah merenungkan perjalanan Yesus di dunia ini, masih pentingkah kita atau masih pentingkah bagi kita untuk memperdebatkan asal-usul Yesus? Apakah Yesus orang Galilea atau Yudea? Bukankah yang terpenting adalah asal Yesus yang sebenarnya? Yang sebenarnya itu bagaimana ya? Semuanya itu ya terjadi atas kehendak Allah berdasarkan kaidah surgawi, bukan duniawi. Tidak ada ceritanya kaidah surgawi tertunduk atau tunduk kepada kaidah duniawi. Maka begitu pula hendaknya janganlah kita memperdebatkan asal-usul duniawi kita. Janganlah sampai terjadi di lingkungan gereja kita masih memilah-milah umat berdasarkan asal-usul duniawinya. Kamu orang Dayak, kamu orang Jawa, kamu orang Batak, kamu orang Papua dan sebagainya. Biarlah semuanya itu menjadi kodrati. Tak perlu diperdebatkan atau dipermasalahkan ya, karena menurut kaidah surgawi semuanya adalah orang Kristiani yang telah diangkat menjadi anak Allah, yang telah diangkat menjadi anak Allah melalui pembaptisan. Asal usul tak lagi perlu dipertanyakan, diperdebatkan, dipermasalahkan ya, karena sekarang kita semua adalah warga kerajaan surga. Baik, maka dari itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami untuk saling menghargai